Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar fikih tentang bab sholat fardu. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita lihat apa arti dari sholat. Sholat secara bahasa artinya adalah berdoa, dan secara pengertian sholat adalah suatu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat harus sesuai dengan persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, adapun hukum dari sholat fardu adalah wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kapanpun dan dimanapun kita wajib melaksanakan sholat fardu, walau dalam keadaan sakit sekalipun kita wajib melaksanakannya. Nah, dan yang meninggalkannya maka hukumnya dosa. Ada hadis yang mengatakan bahwa as-sholatu imaduddin, artinya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat maka ia mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia meruntuhkan agamanya. Jadi teman-teman, jangan sampai kita meninggalkan sholat ataupun lupa mengerjakannya. Nah, kemudian mari kita lihat, mari kita bertanya, apakah sholat fardu itu? Sholat fardu di sini adalah sholat yang diwajibkan bagi setiap muslim tanpa bisa diwakili kepada siapapun. Nah, sholat fardu di sini ada 5 kali dalam satu hari, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian, mengapa kita mesti sholat? Tadi sudah dijelaskan bahwa sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan dengan sholat juga kita artinya berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Kemudian, sudahkah kita sholat tepat waktu? Nah, kita harus mengupayakan agar sholat tepat waktu setiap kali atau setiap hari, setiap datangnya waktu sholat kita harus segera melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai ditunda-tunda, agar kita sholat di awal waktu. Nah, kemudian apa saja ketentuan dari sholat fardu? Yaitu ada syarat wajib sholat dan ada syarat sah sholat. Dikatakan wajib, diwajibkan seseorang sholat jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yaitu yang pertama, beragama Islam. Bagi yang tidak beragama Islam, maka tidak diwajibkan sholat. Yang kedua, sudah balik. Jadi di sini ada perbedaan antara balik laki-laki dan balik perempuan. Balik perempuan diantaranya sudah keluar darah haid, sedangkan bagi laki-laki diantaranya sudah bermimpi atau sudah mencapai usia 15 tahun perkiraannya. Dan juga perempuan sudah mencapai usia 15 tahun dalam perkiraan umur. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Jadi yang dalam keadaan gila atau mabuk tidak diwajibkan sholat. Kemudian harus bersih dari hadas besar dan kecil. Lalu dakwah Islam telah sampai kepadanya. Jadi kewajiban sholat yaitu sudah dakwah Islam telah sampai kepadanya. Artinya seseorang diwajibkan sholat apabila sudah tahu tentang kewajibannya dan ketentuan-ketentuan dari sholat tersebut. Lalu, apa saja syarat sah sholat? Seseorang dikatakan sah sholatnya jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, bersih dari hadas besar dan kecil, ya. Kemudian bersih badannya, pakaiannya, dan tempat dari najis. Jadi, jika ada najis ketika sholat, maka tidak sah sholatnya. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, sudah masuk waktunya sholat. Jadi jika belum masuk waktu sholat maka tidak sah sholatnya. Yang selanjutnya, menghadap kiblat, lalu mengetahui tata cara sholat. Jadi seseorang harus tahu dulu bagaimana tata cara sholat dan ilmu sholat. Kemudian meninggalkan perbuatan yang membatalkan sholat. Jadi teman-teman, hindari hal-hal yang dapat membatalkan sholat, karena tidak sah sholatnya jika seseorang melaksanakan hal-hal yang membatalkan sholat.
Kemudian apa saja rukun sholat? Rukun sholat di sini adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan ketika sholat. Apa saja yang harus dikerjakan ketika sholat? Yang pertama adalah niat, ya. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, bangun dari ruku, kemudian sujud, kemudian duduk di antara sujud, duduk tasyahud akhir dan doanya, kemudian salam yang pertama, membaca sholawat Nabi, dan tertib. Tertib artinya berurutan, tidak boleh acak. Nah, itu hal-hal yang wajib dikerjakan ketika sholat. Jadi tidak boleh ditinggalkan hal-hal yang ini ketika sholat. Nah, itu saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat, yang ketiga rukun sholat. Insya Allah di minggu depan kita akan membahas tentang sunnah-sunnah sholat yang membatalkan sholat dan bacaan-bacaan sholat. Nah, tapi hari ini Miss punya pertanyaan buat kalian. Yang pertama, silakan ditulis di buku tulis. Yang pertama, apa arti dari sholat? 1. Apa arti sholat? Yang kedua, apa saja syarat wajib sholat? Yang ketiga, apa saja rukun sholat? Kemudian silakan ditulis di buku tulis dan nanti kirimkan fotonya ya. Nah, dan juga Miss berpesan, kalian jangan sampai meninggalkan sholat atau lupa sholat, karena sholat itu hukumnya wajib walaupun kalian belum mencapai usia balik, tetapi wajib belajar sholat dari sejak kecil. Nah, itu saja, dan Miss ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.